Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Nestia dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yang dosen pengampunya Bapak Abdul Syukur tentang Psikologi Perkembangan Anak MI atau SD. Yang pertama, saya akan membahas perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa pada anak. Sebelum ke perkembangan bahasa, kita mau tahu apa sih pengertian bahasa itu? Di sini saya sudah menjelaskan tentang pengertian bahasa. Bahasa itu tentunya untuk alat komunikasi dengan orang lain, dan bahasa itu sangat penting bagi manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Secara umum, perkembangan bahasa anak dapat dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap pralinguistik. Tahap pralinguistik ini akan dialami pada fase bayi. Pada tahapan ini, bahasa bayi berupa simbol-simbol ekspresi tertentu seperti menangis, menjerit, dan juga tertawa. Berbagai ekspresi tersebut merupakan bentuk komunikasi bayi dalam menyampaikan perasaannya, mulai dari senang, sedih, nyaman, ataupun takut. Bisa juga untuk menyampaikan keinginannya, misalnya saat dia merasakan haus, lapar, ingin tidur, atau minta digendong oleh orang tuanya. Selain itu, bentuk komunikasi tersebut juga digunakan untuk menyampaikan perasaan tidak nyaman dengan suatu hal, seperti ketika mereka mengompol, buang air besar, atau saat mereka merasa kesakitan. Seiring berjalannya waktu, tahapan tersebut akan meningkat perlahan menjadi komunikasi ke arah yang lebih verbal. Komunikasi verbal pada tahapan ini masih dalam bentuk sederhana, seperti mengoceh dengan kalimat yang belum jelas. Yang kedua, ada tahap linguistik. Tahap linguistik lebih meningkat dari tahapan pralinguistik. Pada tahapan ini, anak sudah dapat melakukan komunikasi verbal dalam bentuk kata-kata yang dapat dimengerti. Pada tahapan ini pula, anak-anak sudah dapat menyusun kata dan menyampaikan komunikasinya dalam sebuah kalimat seperti orang dewasa. Selanjutnya, secara lebih rinci, tahapan perkembangan bahasa anak berdasarkan usia dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai dari usia 0 bulan sampai 12 bulan. Saya akan menjelaskan mulai dari 0 bulan sampai 12 bulan. Pada usia ini, sebagian besar bayi berada pada tahap pralinguistik. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada tahapan ini, bayi akan lebih banyak menunjukkan komunikasinya dalam bentuk simbol-simbol atau ekspresi. Fase ini pula, bayi sudah mampu merespon suara atau mengulang konsonan atau vokal. Selanjutnya yang kedua, mulai dari usia 1 tahun sampai 3 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai menunjukkan peningkatan bahasa. Jika pada tahun pertama, anak sudah mulai dapat memahami instruksi dan mengucap satu kata, maka di tahun kedua dan ketiga, anak sudah mulai mengenal dan belajar mengucapkan kata-kata sederhana, meskipun pengucapannya belum begitu sempurna. Yang ketiga, mulai dari usia 3 tahun sampai 5 tahun. Pada tahapan usia ini, anak sudah mampu menyusun kata dan menyampaikan komunikasinya dalam sebuah kalimat seperti orang dewasa. Perkembangan bahasa pada sekolah yaitu penggunaan bahasa pada anak, aspek pada penggunaan bahasa adalah narasi dan percakapan.
Umumnya pada usia ini, tugas komunikasi menjadi lebih kompleks dan sulit, sehingga anak usia ini mengalami kesulitan untuk memahami perasaan orang lain. Selanjutnya, gangguan perkembangan berbahasa adalah ketidakmampuan atau keterbatasan dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara verbal, atau keterlambatan kemampuan perkembangan berbicara dan bahasa anak sesuai dengan: yang pertama, kelompok umur, jenis kelamin, adat istiadat, dan kecerdasan. Oleh sebab itu, bila gangguan berbicara dan bahasa tidak diterapi dengan tepat, akan terjadi gangguan kemampuan membaca, kemampuan verbal, perilaku, penyesuaian psikososial, dan kemampuan akademis yang buruk. Orang tua atau guru perlu memahami perilaku bermasalah ini, sebab anak yang bermasalah biasanya tampak di dalam kelas, bahkan dia menampakkan perilaku bermasalah itu dalam keseluruhan interaksi dengan lingkungannya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika saya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.